领合掌。燕消三障诸烦恼，燕的智慧真明了，普厌业障悉消除，世世常行菩萨道。全体经师弟子，成愿上人，法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼问讯。再问讯，三问讯，感恩师兄师姐，请坐。感恩上人讲故事.感恩Mimi Sijie sudah memimpin kita membacakan pelimpahan jasa dan doa untuk master juga penghormatan.感恩 kepada tim Shinfa Siang ya yang juga sudah mempersiapkan bahan untuk Shinfa Siang kita pagi ini.感恩 atas kehadiran Sisyong Sijie semua saudara sedharma. Sisyong Sijie pagi ini dari dua cerita yang disampaikan oleh master ini, apa yang sudah kita dapatkan, apa yang sudah kita pelajari. Nanti Sisyong Sijie boleh sharing ya. Dari kisah yaksa kecil merebut kursi Dewa Sakra, kita bisa melihat bagaimana kita harus membina rasa hormat kita. Dari kisah 500 gram mendengarkan Dharma, kita juga belajar untuk bagaimana supaya kita bisa mendapatkan kesempatan untuk membina diri dan kita bisa melihat bagaimana usaha Sang Buddha dalam membimbing ya kita semua umat manusia dan juga para makhluk. Baik, Sisyong Sijie, mari kita sama-sama membaca intisari yang telah disiapkan oleh tim intisari dari kisah yaksa kecil merebut kursi Dewa Sakra. Poin pertama, jika kita bisa bersungguh hati dalam mendengar pola pikir orang, mendengar cara mereka menghadapi orang dan menangani masalah, sesungguhnya semua itu adalah pendidikan hidup bagi kita. Jika bisa membangkitkan hati penuh hormat seperti ini, tak mungkin kita tak memiliki kesempatan bertemu dengan Buddha. Karena setiap orang adalah Buddha, kita harus selalu membina hati penuh hormat. Nah, ini juga seperti Sang Kucing Pusa ya, yang setiap bertemu orang juga selalu menghormati mereka bagaikan menghormati orang Buddha. Jadi kita juga harus melatih hati penuh hormat ini setiap saat bertemu dengan orang. Nah, semua orang kita anggap adalah guru kita. Ya, seperti yang Master pernah ajarkan. Ya, baik dan buruk itu juga bisa merupakan guru. Yang buruk kita jadikan guru untuk mengingatkan kita, jangan kita seperti itu. Nah, yang baik juga menjadi guru kita untuk menunjukkan kepada kita bagaimana kita harus berperilaku. Jadi semua juga merupakan guru. Dengan demikian, kalau kita bisa memiliki pikiran seperti ini, hati seperti ini, maka kita akan tetap menghormati siapapun yang kita temui. Walaupun orang itu adalah orang yang sangat membuat kita kesal ataupun bahkan membuat kita timbul kebencian. Nah, inilah tahapan pembinaan diri yang kita masing-masing orang harus praktekkan. Inilah gunanya kita membina diri ya. Kalau kita berhasil membina hati penuh hormat ini, maka kita bertemu dengan kondisi apapun, orang apapun, kita akan selalu bisa dalam keadaan benar-benar tenang dan jernih ya, sehingga tahu harus bagaimana bersikap. Poin kedua, dalam kisah ini kita harus selalu mengingatkan diri sendiri untuk tidak mudah terjebak oleh orang yang suka membuat kita marah. Pada saat bertemu dengan orang yang gemar membuat kita marah, kita harus mundur selangkah, menggunakan ketulusan dan kerendahan hati untuk berinteraksi dengan mereka. Nah, ini Sisyong Sijie memang tidak gampang ya. Ini termasuk dalam 20 kesulitan juga ada disebutkan ya, bagaimana kita tidak bisa menahan kemarahan saat bertemu orang yang menghina kita ataupun membuat kita terpancing, kesal gitu ya. Juga kita juga memiliki kesulitan untuk tidak terpengaruh oleh kondisi luar.
Tapi inilah namanya membina diri ya. Nah, jadi kita yang sudah tahu istilahnya seperti orang yang memiliki sakit, kita sekarang sudah tahu ya sumber penyakit ini apa. Jadi kita tentu harus berusaha untuk mengatasi sumber penyakit ini. Nah, kita sudah tahu juga caranya, kita sudah mendapatkan resep obatnya. Nah, tinggal bagaimana kita memakan obat ini untuk membantu kesembuhan kita. Nah, inilah tujuan kita membina diri. Nah, kita harus bisa melatih ketulusan dan kerendahan hati kita di dalam berinteraksi dengan orang. Terutama dengan mereka yang suka membuat orang marah ya. Ada di dalam sesi tentu kita juga ada bertemu ya. Kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari nggak usah diomongkan lagi ya sesi ya. Pasti banyak sekali kita bertemu dengan orang-orang yang mudah sekali membuat kita marah. Nah, di lingkungan yang penuh dengan orang yang membina diri seperti di seci, kita juga tidak terhindar bertemu dengan orang yang memiliki tabiat seperti ini. Tetapi inilah kenapa kita harus membina diri dan kita juga tetap menghormati mereka karena kehadiran mereka adalah untuk menyempurnakan pelatihan diri kita untuk membantu pencapaian kita. Jadi kita tetapkan ya. Kita lanjutkan ke poin ketiga. Janganlah kita menganggap mereka sebagai yaksa, jangan berpikir mereka sedang melukai kita. Kita harus memandang mereka sebagai bodhisatwa yang tengah membimbing kita ataupun memberi manfaat bagi kita. Dan kita dapat belajar banyak dari mereka. Ini juga merupakan cara kita menghimpun pahala yang tak terhingga. Poin keempat, sesungguhnya di dalam diri setiap orang terdapat hakikat kebudaan. Kita harus menghargai dan menghormati setiap orang karena mereka memberi kesempatan kepada kita untuk melatih diri sehingga membuat kondisi batin kita harus selalu tenang dan jernih atau dalam kondisi nirwana. Jika dapat menghadapi orang dan masalah dengan harmonis berarti kita sudah selaras dengan kebenaran. Inilah kebenaran ajaran Buddha. Jadi kita harus memandang setiap orang sebagai satwa dan calon Buddha. Oleh karena itu kita tentu harus mempunyai ketulusan, ya bisa dengan penuh hormat dalam berinteraksi, dan ini juga merupakan cara kita menghimpun pahala dan menjalin jodoh baik. Nah, untuk bisa mencapai kebuddhaan kita membutuhkan jalinan jodoh baik yang sangat luas, sehingga kita harus memulainya dalam kehidupan saat ini juga. Nah, Sesyong Suci, apa dimaksud dengan nirwana? Itu adalah kondisi batin yang selalu tenang dan jernih. Nah, kita bisa menciptakan nirwana pada saat ini juga apabila kita mampu melatih batin kita untuk selalu tenang dan jernih. Seperti di ceramah master ya, di episode Sutra Teratai kemarin juga ada menyebutkan ya, tentang bertanakan lapis lajuli. Nah, itu artinya adalah lahan batin yang sudah jernih, yang sudah murni, ya. Jadi kita harus melatih diri sejak saat ini juga. Nah, kalau sebenarnya semuanya malah kembali kepada kita ya, kita sendiri yang akan mendapatkan. Kalau kita berhasil melatih batin kita untuk tetap tenang dan jernih, maka kitalah yang akan mendapatkan keleluasaan, rasa tenang dalam hidup ini, dalam seperti yang Master sampaikan tadi bahwa kita dalam bertemu kondisi apapun juga kita akan tetap merasakan tenang. Nah, jadi semuanya itu adalah kembali kepada diri kita sendiri. Nah, kita harus benar-benar memahami kebenaran ajaran Buddha dan melatih dan mempraktekkannya. Dengan demikian baru kita dinamakan bisa mencapai satu tingkat kesucian ya, walaupun kelihatannya jalannya masih sangat panjang, tapi kalau kita mau memulai ya dari saat sekarang tentu akan tercapai juga tingkatan tersebut ya. Baik, kita lanjutkan ke kisah kedua. 500 ekor kera mendengar Dharma. Poin pertama, dalam kehidupan sehari-hari kita harus berhati-hati dalam membangkitkan sebersih niat yang akan mengarahkan kita berbuat baik ataupun berbuat jahat. Dengan berhati lapang, berpikiran murni, menjaga kemurnian hati, dan senantiasa mempertahankan kebajikan dan cinta kasih, maka tak peduli bertemu dengan masalah apapun, kita bisa menerima dengan sukacita. Ataupun tak peduli bertemu dengan kondisi apapun, kita tetap bergembira. Ini merupakan Dharma.
Poin kedua, di dalam Sutra Dhammapada ada sebuah penggalan kalimat yang membahas tentang pahala dari membangun stupa dan wihara, serta mengukir rupang Buddha, tak peduli melalui wujud apapun selama memiliki atau membangkitkan ketulusan hati untuk menyerap atau memahami Dharma, melatih diri dan memberi manfaat bagi semua makhluk. Ketika melihat stupa, maka ada Buddha di dalam hati, kita membangkitkan sukacita dan rasa hormat saat melihat wihara. Semua ini bertujuan untuk membangkitkan cinta kasih dan welas asih di dalam hati setiap orang. Nah, Sisyung Sece dari kisah ini, ya, intisari yang diberikan di poin pertama dan kedua, kita tentu sudah memahami. Jadi Dharma itu ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalau kita dengarkan dengan sungguh hati, kita bisa melihat Dharma yang disampaikan, bahwa sebenarnya tidaklah terlalu mendalam, tapi untuk mempraktekkannya itulah yang membutuhkan sebuah usaha yang keras. Ya, Sisyung Sece kita tahu semua adalah berawal dari niat pikiran kita, dari batin kita yang terus bergejolak. Nah, inilah mengapa kita harus selalu mendengarkan Dharma untuk membina batin kita, agar kita bisa mencapai kondisi samadhi, di mana saat bertemu dengan kondisi ataupun orang di luar, batin kita bisa tetap dalam keadaan tenang, batin kita bisa tetap dalam keadaan sadar dalam memandang suatu kondisi, sehingga kita tahu harus bagaimana bersikap. Dan kita tahu, kalau kita sudah tahu dengan jelas, tentu kita akan bisa mencegah timbulnya kesalahan, dan juga kita bisa berhenti sehingga tidak melakukan kejahatan yang menimbulkan karma-karma buruk. Jadi karma baik dan karma buruk semuanya kembali kepada diri kita sendirilah yang menciptakan. Ya, dari niat pikiran kita. Oleh karena itu melatih niat pikiran, melatih batin itu sangat penting. Nah, untuk bisa melatih batin kita, untuk bisa bagaimana tenang, tentu kita harus berada di tengah orang banyak, menghadapi orang dan masalah, baru bisa tahu apakah batin kita sudah terlatih atau belum. Jika kita menghindari berada di tengah orang banyak, maka selamanya kita tidak akan punya kesempatan untuk melatih batin kita. Nah, baik, kita lanjut ke poin berikutnya, poin ketiga. Dalam kisah ini kita dapat melihat selain 500 biku berkesempatan melatih diri, bahkan ada 500 ekor kera di sana berkesempatan untuk belajar. Inilah cara Buddha menginspirasi semua makhluk untuk mendalami Dharma dan membangkitkan welas asih agung. Segala wujud di luar yang mewakili Buddhisme dapat menginspirasi kita untuk menyucikan batin dan mendukung kita mencapai kebuddhaan. Buddha datang ke dunia dan menggunakan berbagai metode terampil demi membimbing setiap orang agar kembali pada ajaran benar dan hakikat murni tanpa noda. Nah, dari kisah ini kita bisa melihat bagaimana Buddha menggunakan metode untuk bisa menginspirasi, ya, dan memberi kesempatan kepada 500 ekor kera ini belajar, juga memberi kesempatan kepada 500 biku ini untuk kesempatan melatih diri. Sisyung Sece tadi pagi di ceramah Master, ya, Master juga ada menceritakan tentang kondisi ketika mengadakan perayaan Waisak, ya, tiga perayaan besar di Taiwan. Master menyampaikan bahwa dengan menciptakan satu penampilan begitu agung, ya, bagaimana para peserta Waisak, ya, para Sisyung Sece ataupun masyarakat umum yang datang menghadiri perayaan Waisak di Zhongzhen Jinniantang itu, mereka bisa begitu tulus hati, bekerja sama dengan sangat baik, ya, dengan para panitia juga. Bahkan Master ada menyebut para Censame, ya, bagaimana mereka juga semuanya bekerja sama, bergandengan tangan dengan begitu harmonis, sehingga bisa menciptakan sebuah suasana yang begitu indah, menciptakan sebuah pesamuan yang begitu agung, ya. Dan ini tentu kalau ditayangkan bisa membangkitkan, menginspirasi orang, ya, untuk memahami tentang ajaran Buddha dan untuk bersama-sama, ya, bisa datang bersama-sama untuk melatih diri. Nah, seperti dalam kisah ini, 500 ekor kera ini hanya melihat saja. Mereka juga bisa mendapatkan kesempatan untuk belajar, terbangkitkan hatinya, ya.
waktu mendengar cerita ini saya juga teringat dengan kondisi kita di dalam rumah keluarga ya. Orang tua itu adalah sebuah contoh bagi anak. Nah, seperti inilah. Mungkin anak ketika masih kecil ya, mereka tidak mengerti apa-apa, tapi ketika melihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya, nah dari hari ke hari itu membuat mereka tertanam di dalam batinnya sehingga mereka bisa belajar. Nah, oleh karena itu sangat penting bagi kita ya, dalam keseharian kita harus benar-benar sadar akan perilaku kita. Karena apa yang kita lakukan dilihat oleh anggota keluarga kita itu akan berpengaruh. Apakah kita memberi pengaruh yang baik ataukah memberi pengaruh yang buruk? Nah, itu kembali lagi kepada bagaimana kita bersikap, bagaimana kita dalam keseharian menghadapi masalah, bagaimana kita menghadapinya, bagaimana kita menyelesaikannya. Apakah dengan kemarahan, keegoisan, ataukah kita mencari cara yang paling bijaksana. Jadi ini adalah semua sangat penting. Nah, dalam kisah ini kita bisa melihat ya Sang Buddha mengapa mendukung orang untuk membangun stupa dan wihara, tentu ada tujuannya dan itu merupakan salah satu metode ya agar kita bagaimana bisa meninggalkan ya sebuah sejarah yang bisa pengingat ya bagi generasi penerus kita dan juga bisa membangkitkan dari stupa dan wihara juga bisa membangkitkan tekad orang ya, bisa membangkitkan ketulusan rasa hormat orang. Nah, inilah mengapa ada disebutkan untuk membangun stupa dan wihara itu juga merupakan sebuah cara ya untuk membangkitkan menanam pahala ya. Jadi tadi Master juga ada menyebutkan tentang Fu Hui Shuang Xiu ya. Nah, ada di poin keempat ya. Jadi segala yang kita lakukan hendaknya dapat menginspirasi banyak orang untuk mempelajari Dharma. Juga bertekad untuk melatih diri dengan menggabungkan berkah dan pahala. Pelatihan diri berarti kita mengembangkan berkah dan kebijaksanaan. Nah, inilah Sisyong Sijie yang hendak disampaikan dari kisah 500 ekor kera mendengar Dharma ini. Jadi apa yang kita lakukan hendaknya bisa menginspirasi orang untuk belajar Dharma. Nah, kalau kita sendiri tidak memahami dan tidak mempraktekkan Dharma, tentu kita tidak mampu menginspirasi orang. Jadi tidak hanya teori saja yang kita pahami, tapi prakteknya juga harus ada. Dengan demikian kita melatih diri dan juga menginspirasi orang, inilah yang dinamakan mengembangkan berkah dan kebijaksanaan. Baik, Kan-en kepada tim Intisari yang sudah mempersiapkan intisari dari dua kisah ini. Nah, Sisyong Sijie semuanya tentu setelah mendengar kisah ini penuh sukacita dan saya yakin Sisyong Sijie pasti bisa teringat dengan kisah-kisah dalam saat berkegiatan ataupun kehidupan sehari-hari yang bisa menginspirasi orang ya. Sisyong Sijie nanti juga saya harapkan ya banyak yang mau sharing, walaupun hanya sharing pendek tidak apa-apa, tapi dari sharing itulah ya bisa menginspirasi orang. Nah, sekarang setelah pembacaan intisari, sebelum memasuki kuis, saya ingin mempersilakan Sisyong Sijie untuk mengambil kesempatan ya berkah ini untuk sharing bersama. Silakan Sisyong Sijie. Johannes Sisyong Raisen. Silakan Johannes Sisyong. Kan-en Johannes Sisyong. Silakan Johannes Sisyong. Udah lama nggak jadi moderator ya. Kemarin Valentina Sijie, sekarang Sophie Sijie. Wah, kayak kakak beradik aja. Ini dipas lagi. Iya, betul. Ini Minggu ya? Ya, sorry. Valentina Sijie di hari Minggu. Ya, betul. Ya. Silakan Sisyong. Silakan sharing. Oke, Kan-en Sang Kaiser ya. Semuanya di sini ya we are very grateful. Sebenarnya ini kalau dari dua cerita ini yang saya dapatkan itu adalah cara mengelola pikiran. Cara mengelola pikiran supaya kelola pikiran itu tenang. Dan saya terinspirasi dari satu orang. Dia adalah pemimpin institusi keuangan yang berasal dari Inggris.
Saya sempat berinteraksi sama dia, dan orangnya sangat tenang sekali. Diberikan cerita good news, tenang. Diberikan cerita bad news juga tenang. Dari gaya kepemimpinannya beliau, meskipun secara universitas ya, secara kuliah dalam negeri, tapi stafnya kalau mau masuk ke tempat itu, mau kerja di tempat itu minimal maunya luar negeri. Sementara dia ini di root yang di area Indonesia, di salah satu institusi keuangan terkemuka, ya bukan dari luar negeri. Universitasnya biasa-biasa, tapi karena ketenangannya dalam melihat segala sesuatu berita, ketenangannya melihat segala sesuatu berita, sehingga dia bisa mampu memimpin salah satu institusi keuangan ini dengan mantap. Dan juga di industri keuangan ini, industri investasi, dia itu kalau nggak nomor 1 minimal nomor 2 lah. Kira-kira seperti itulah. Karena dari aspek kepercayaan banyak yang berinvestasi di situ. Ya, kenapa? Karena menurut saya itu adalah ketenangan. Ini ada di poin 1 dan nomor 2. Hubungan ketenangan dengan cerita ini bagaimana? Karena gini ya, termasuk juga diriku juga. Banyak orang yang kalau melihat berita atau melihat perintilan berita ataupun kata-kata ataupun koma-koma yang maksudnya dalam satu kata aja, kita ada langsung istilahnya itu adalah ngejudge, langsung menjudge. Wah, ini nggak benar, tapi nggak lihat keseluruhan, sehingga begitu dengar satu perintilan dari satu kalimat aja langsung dijudge, langsung gimana, seperti itu. Contohnya bagaimana? Ini sedikit workshop ya. Saya akan cerita dalam satu kalimat. Contoh gini ya. Lo gak usah deh ganti baju ke abu putih logo ataupun baju biru. Koma. Saya ngomong seperti itu. Sekali lagi ya. Lo gak usah deh ganti baju jadi abu putih logo maupun baju biru. Orang dengarnya, begitu kita mendengar kata ini, pikiran kita langsung mudah marah, pikiran kita langsung mudah emosi, pikiran kita udah langsung berpikiran pokoknya macam-macam dan negatif. Ya salah satunya, gila ini Susyong Johannes ini. Kok pagi-pagi di Simpas ini ngomongnya kayak mentang bener. Gila ya ini orang ini, betang-betang bajunya ini nggak dapat jadi apa, gini ya. Nah, gini gitu, tapi negatif. Padahal saya masih koma. Sorry, saya ngomongnya dalam kalimat koma, bukan koma ya. Oke, komanya kita lanjutkan. Kalau tujuannya cuma narsis doang, kalau tujuannya cuma mau label doang, kalau tujuannya cuma ya istilahnya narsis lah, narsis doang. Nah, contohnya seperti itulah. Itu baru satu kalimat. Lu jangan jadi komite kalau cuma narsis doang. Tapi kalau kita mendengar yang itu aja, komanya aja, pikiran kita reaktif. Tapi kalau begitu saya sambung dengan cuma narsis doang, pikiran kita mungkin sebagian langsung bilang, oh. Seperti itulah kira-kira pikiran kita berfluktuasi. Pikiran kita langsung gampang berfluktuasi negatif dan positif. Dan ini yang menjadi sumber batin kita, sehingga batin kita mudah marah karena melihat sesuatu yang dalam satu kalimat aja, dua frase yang saling berlawanan. Begitu juga kalau misalkan di media, melihat judul saja, kayak otak kita udah langsung, gimana sih? Tapi kalau begitu itu baca seluruh artikel, ternyata isinya kontradiktif.
atau dalam bahasanya itu adalah clickbait. Nah, ya ini menjadi problem nggak sih? Ya, kalau misalkan kita berkebiasaan seperti itu dan eh, terlalu berlebihan, akibatnya kita jadi gampang marah kalau melihat berita-berita itu walaupun sepotong-potong itu langsung gampang marah, gampang apa, termasuk kalau kita berinteraksi. Jadi lantas bagaimana? Ya inilah menjadi PR kita semua, termasuk juga saya juga. Termasuk juga saya juga. Kalau melihat informasi yang seperintilan-perintilan itu walaupun negatif, ya ini latihan bagi kita juga yang bisa membuat kita marah. Ya, please tetap tenang sebentar, tenang dulu cari informasi, tenang dulu ini maksudnya gimana sih? Nah, tenang dulu. Kita cari dulu ternyata oh setelah ditelusuri ternyata seperti itu. Dan untuk melatihnya salah satu tips yang paling penting, salah satu tipsnya itu yang paling penting itu kalau dari saya, less judgment, less. Tidak terlalu menghakimi berlebihan terhadap suatu objek, suatu kata, ataupun suatu kalimat. Termasuk yang seperti kalimat yang tadi saya ngomong sebelumnya. Yang sebelum koma, kita langsung ngejudge. Nggak beres seperti itu. Kita langsung menghakimi. Nggak beres ini si yang ngomong ini. Tapi kalau begitu lihat penggalan kedua, nah, langsung mikir-mikir, oh iya juga ya. Kalau misalnya kita less judgment, melihat penggalan melihat satu kalimat itu, jangan jadi komite kalau cuma narsis. Kita akan melihat dengan tenang, kita akan melihat, ya ini si Johannes Susyong ini mungkin ada benar juga ngomong. Kira-kira seperti itu ya. Kalau misalkan kita, ini menurut saya itu cara saya less judgment sehingga kita nggak terpancing emosi, sehingga kita nggak bisa gampang marah kalau melihat hal-hal yang menurut saya itu adalah nyeleneh ataupun di luar unik lah, seperti itulah kira-kira. Jadi akhir kata less judgment itu yang perlu kita latih supaya pikiran kita tetap tenang menghadapi segala sesuatu. Ya, seperti itu yang bisa saya sharekan. Kalau misalkan mau disempurnakan juga dipersilakan. Seperti itu saya berharap kita bisa melatih diri untuk tidak untuk less judgment, tidak langsung menghakimi. Karena kalau dengan tidak menghakimi, pikiran kita menjadi tenang dan kita akan menjadi tetap bijaksana dimanapun kita berada. Salam kebijaksanaan. Cảm ơn tác giả. Cảm ơn Johannes Susyong. Ya, jadi memang benar ya. Kurangi ya, memvonis ya, menjudge seorang ataupun sebuah perkataan kalimat. Coba kita ubah sudut pandang kita ya, melihat dari sisi yang lebih luas lagi, ya lebih positif untuk bisa mendapatkan ketenangan pikiran sendiri. Oke, cảm ơn Johannes Susyong untuk sharingnya. Selanjutnya saya persilakan Wenili Sejie. Silakan Sejie. Wenili Sejie. Silakan. Mau sharing bisa buka mic-nya? Nah, tampaknya Wenili Sejie apakah tidak bisa buka mic atau kepencet ya? Ini raise hand-nya. Baik, saya persilakan Gunawati Sejie terlebih dahulu. Wenili Sejie, kita tunggu ya sharingnya. Silakan Gunawati Sejie. Cảm ơn. Sang Runtaise, selamat pagi, Sukai Sejie, selamat pagi, Sesiung Sejiemen, salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Berbicara tentang tadi yang Sesiung Johannes katakan, ya, dulu juga saya awal-awal melihat insan seci karena adik saya kan sudah lama ya ikut barisan insan seci, kemudian sering datang ya ke kunjungan orang tua saya, mama saya lihat tuh, aduh saya pengen banget deh
anggun gitu. Kayaknya enak ya dilihatnya, orangnya ramah-ramah, sopan, terus pokoknya baik-baik lah. Saya tuh terinspirasi gitu, kepengen, tapi ya banyak lah rintangan ya, cobaan. Jadi ya nafsu duniawi yang mungkin juga faktor pendukung ya, jalinan jodoh saya belum sampai. Ya ya itu cuma memandang ya, aduh enak ya kalau kita masuk di barisan insan suci, cuma berpikir seperti itu saja gitu. Begitu ada kesempatan, ada jalinan jodoh, saya masuk, ternyata nggak gampang ya. Ini itu, tapi ya setelah kita banyak mendengar Dharma Master, nah disitulah kita mendengar, memahami ya, dimengerti, kemudian dipahami. Setelah dipahami kan kita belum praktek ya, sudah dipahami saja. Akhirnya ikutlah ya, bergabung. Ternyata di dalam praktek itu ya, kita baru merasakan, oh iya ya, kita memang betul-betul bukan sekedar memahami begitu saja ya, ikut bergabung di barisan insan suci, kita betul-betul harus bersumbangsi tanpa pamrih. Nah disinilah kita belajar ya, oh ternyata memang hati ya, batin saya ini memang harus dilatih ya, harus dibina ya. Ada pembinaan diri, ada pembinaan diri, ada pelatihan diri. Nah di sini juga ya tergantung jalinan jodoh juga ya. Setelah saya naik dari abu putih ya, dengan keseriusan dan ketulusan saya, dengan tujuannya itu, saya tidak ada tujuan lain-lain ya, cuma saya ingin menyerap, ingin memahami, ingin bersumbangsi tanpa pamrih. Kemudian di briefing apa tujuan kedepannya ya, karena mohon maaf ya, mungkin banyak insan suci yang begitu anggunnya pakai baju komite ya, kemudian entah gimana, entah kesibukan, entah ya banyak faktor lah ya, sehingga meninggalkan ya. Kita juga kan tidak tahu, saya juga tidak mau cerita masalah ini ya, itu kan tergantung pribadi masing-masing ya. Makanya ditanya, tujuan kamu mau masuk di barisan relawan suci ini untuk apa? Ya saya memang untuk membina diri ya, untuk melatih diri ya, dengan kesungguhan hati, dengan ketulusan hati ya. Ya beginilah gitu. Dulu kan pandangan saya cuma, aduh saya pengen pakai baju biru tuh, aduh enak ya. Aduh saya niatnya tuh seneng banget gitu. Ternyata nggak gampang, dan kita memang harus tujuan niat kita itu awalnya apa gitu. Jangan sampai begitu saya dilantik ya, naik jenjang, kemudian saya udahan aja. Susah ya, pusing dengar Dharma, susah bener ya, orang-orang sharing bagus-bagus. Ya saya cuma sebatas kemampuan saya ya, cuma sebegini gitu. Ya, jadi ya tujuan saya ya dengan tulus, dengan ikhlas ya, bersumbangsi tanpa pamrih. Saya ingin terus ya, semoga tidak mundur ya, akan terus maju ya, apapun cobaan yang kita hadapi ya. Ya seperti tadi Master mengatakan, semua makhluk ya yang ada di dunia saha ini, kita cara pandang kita adalah mereka adalah Buddha dan Bodhisattva ya. Memang tidak gampang kita memandang semua orang, semua makhluk di dunia saha ini
sebagai Buddha dan Bodhisattva itu namanya kita masih dalam pelatihan diri ya. Ada gesekan sedikit ya, rasanya tersinggung atau ingin emosi gitu. Tapi justru master ingin kita terus-menerus berada di dalam jalan bodhisattva untuk selalu memahami dan mempraktekkan dharma dalam kehidupan sehari-hari supaya kita tetap di jalan yang lurus, luas dan lapang, jangan sampai menyimpang ya. Karena kita sedikit menyimpang ya jalur yang sesat atau salah jalan, nanti akan terlalu jauh ya, kita semakin jauh ya jalan yang akan kita tempuh kalau pikiran kita atau sebersit niat kita itu menyimpang ke jalan yang sesat. Ya berusaha ya dalam kehidupan sehari-hari kita bagaimana kita untuk mengurangi kemarahan kita ya, yang awalnya yaitu dari pikiran ya, memang sebersit pikiran ya, entah pikiran baik atau buruk itu pasti akan jika kita tidak kendalikan itu pasti akan tercipta ya. Tapi kalau sebersit niat pikiran kita yang baik itu harus cepat kita lakukan. Sebersit niat pikiran yang tidak baik kita cepat harus singkirkan ya. Nah disitulah oh iya ada dharma di hati saya. Semoga saya bisa hal-hal yang negatif itu saya bisa singkirkan. Ya itulah saya jadi sekarang apa tujuan saya? Yaitu tujuan saya cuma ya ingin melatih diri saya ya, yang awalnya sering marah ya, gampang tersinggung ya, nggak mau memaafkan orang, merasa diri wah saya nih paling hebat, paling segala-galanya, jadi saya harus mengejar harta duniawi yang tidak pernah ada habis-habisnya. Makanya saya selalu mendengar Master, jadilah orang atau manusia yang kaya batin ya. Jadi kalau kita memiliki batin yang kaya, walaupun kita memiliki materi yang cuma pas bahkan kurang, tapi kalau batin kita kaya, kita terasa hidup akan tenang dan bahagia. Saya rasa itu aja ya, supaya sharing saya. Cảm ơn Sesiung. Kangen Gunawati Secie, ya sangat ini ya, bagus sharingnya. Nah, dari melihat penampilan insan Seci saja sudah terinspirasi ya. Oleh karena itu Sesiung Seci inilah mengapa Master ya memberi kita satu panduan aturan ya, aturan tentang penampilan insan Seci sesuai dengan jenjang sesuai dengan seragam kita ya. Jadi kenapa kita kalau pakai seragam itu haruslah yang lengkap dan rapi. Karena apa? Karena kita mewakili Seci. Jadi orang melihat kita saja sudah bisa timbul satu tekad yang baik, satu niat pikiran yang baik. Bukankah itu sangat luar biasa ya Sesiung Seci? Jadi ingat, kalau kita ada Sesiung Seci masih saat pakai seragam itu tidak lengkap atau bagaimana karena terburu-buru atau bagaimana, nah mulai sekarang kita harus persiapkan terlebih dahulu seragam kita yang lengkap ya, supaya pada saat kita mau pakai, mau pergi itu kita tidak sampai ada yang ketinggalan, karena penampilan kita menentukan bagaimana niat pikiran baik seseorang itu bisa bangkit. Nah, kemudian tadi Gunawati Secie menyebut tentang melatih diri ya, setelah masuk dengan pikiran yang sangat sederhana, ingin bersumbangsi, ingin membina diri saja. Nah, sederhana itu adalah indah, tapi memiliki makna yang sangat luas ya Secie ya. Karena kesederhanaan itulah maka saya yakin tekad Secie akan sangat kokoh. Karena membina diri itu butuh waktu yang panjang dan tekad yang sangat kuat.
karena tidak mudah ya. Jadi kita di sini semua saudara-saudara, kita adalah mitra baji, kita bisa saling bergandengan tangan ya, saling mendukung, menyemangati terus agar semuanya tidak sampai berhenti di tengah jalan atau bahkan sampai mundur ya. Jadi kita saling menguatkan, saling mendukung. Apapun juga yang kita hadapi, kita saling berbagi di sini untuk saling menyemangati lagi kembali. Ya, Kanen Gunawati Secie atas sharingnya. Selanjutnya Wenili Secie, silakan. Wenili Secie, Kanen Secie. 感恩师姐，感恩上人开示，感恩师兄师姐semuanya. Maaf ya师姐，师兄tadi sinyalnya jelek ya, jadi tak bisa ngomong ya. Master selalu mengingatkan kita ya untuk selalu menggenggam kesempatan yang ada, karena kita tak tahu hari esok yang duluan datang atau ketidakkekalan yang duluan datang. Saya sangat kangen ya bisa bergabung di Cici, dan terutama saya sangat kangen pada orang tua saya yang melahirkan saya ke dunia ini, dan juga sangat kangen ya. Dari dulu papa saya selalu mengajarkan tentang kebenaran. Papa saya juga orangnya suka bersumbangsi. Dulu papa saya adalah seorang tukang kayu ya, orangnya memang kasar, ngomongnya juga kasar. Tapi ketika ada tukangnya itu, dia nggak ada kerjaan lagi, dia tahu jasa orang yang dia gaji itu, dia memberikan dia sebuah sepeda motor, walaupun kehidupan kami bukannya sangat baik ya. Jadi sangat kangen saya berjodoh dengan Cici, jadi saya lebih mengerti untuk terus bersumbangsi. Saya sangat kangen ya, Cici, saya bisa belajar sharing di sini. Karena dengan belajar sharing ini saya mendapatkan sangat banyak manfaat. Terutama saya menjadi lebih sadar dengan apa yang saya lakukan, saya pikirkan, saya ucapkan. Maaf ya Cici, jika kata-kata saya ada yang terbalik-balik ya. Dalam Cici kita pasti terutama belajar untuk lebih mengenal diri sendiri. Saya tahu saya memiliki banyak noda batin ya, tapi sedikit demi sedikit itu terkikis. Dan ketika kita berhubungan dengan orang lain dengan tulus, otomatis mereka semua itu terpancar dalam diri kita tanpa disadari. Selama ini saya sering post kata perenungan Master Cheng ya. Dengan begitu sangat banyak jalinan jodoh baik dalam kehidupan saya. Sampai jika melihat kelas balik saya dulu, saya tak mengerti apa itu jika setiap orang punya kemampuan tanpa batas. Tapi dengan perenungan kata Master saya menjadi tahu. Dan ketika saya kelas balik ke masa lalu saya menjadi tahu. Dulu saya seorang singeteren ya saja. Dulu saya bekerja itu karena untuk menghidupi, maksudnya membiayai anak saya ya, putri saya. Saya kerja di showroom itu pun ya karena ada jalinan jodoh juga, bosnya memberikan saya uang, saya nggak mau ya. Saya bilang saya mau bekerja aja. Jadi saya kerja di sana. Jadi ketika kerja di sana itu, karena jalinan jodoh juga, mereka bekerja sama dengan seorang bos Jakarta yang menyimpan mobil-mobil yang lelang. Jadi mobil yang udah rusak, mobil yang udah jim itu mereka terima. Jadi ada mesti menjualnya di gimana caranya. Jadi karena saya jual, saya kan kerja di sana, mau nggak mau saya mesti belajar gimana untuk menjual sebuah truk ya. Padahal truk itu udah jim. Saya sama sekali tak mengerti apa yang namanya sila dulunya ya. Karena dari situ saya bisa menjual mobil itu ya, walaupun mobil itu udah jim ya. Tapi mungkin karena jalinan jodoh juga, karena sedikit masalah, bos itu bilang saya berbohong. Padahal saya tidak berbohong karena waktu itu saya melihat jam ya. Saya bilangin lagi dengan orang di situ. Waktu itu saya cuma sendirian di situ. Sisanya itu orang-orang pekerja kasar ya. Saya bertahan karena kan harus membiayai anak saya. Saya takut nggak ada kerjaan. Jadi mobil itu terjual. Tak lama rupanya ada masalah dengan mobil itu.
bos saya telepon saya. Jadi karena saya naik angkot waktu itu pulang, jadi saya tidak kebetulan kan saya silent, saya kan nggak berani ada suara. Waktu itu masih HP jadul ya. Jadi kayak waktu sampai di rumah itu saya telepon balik, dia marah-marah. Kamu ya kenapa pulang cepat kali, marah-marah deh pokoknya ya. Jadi saya keesokan harinya kayak bilang maksudnya mengeluarkan saya. Saya nangis sekali waktu itu ya, saya sangat takut ya. Jadi waktu itu saya pulang ke rumah, saya cerita ke adik ipar saya. Kebetulan waktu itu papa saya masih ada. Kami tinggal dengan adik ipar saya. Adik ipar saya cerita ke adik saya dan mereka mendukung saya keluar. Jadi saya keluar ya. Saya keesokan harinya saya buat surat. Saya tenang-tenang aja. Dia juga, bos saya bisa jadi dia udah mereview ulang. Katanya memberi saya kesempatan. Saya bilang enggak deh Bu. Saya mau keluar aja. Dan setelah keluar dari sana, intinya saya tahu saya tidak boleh malas. Saya setiap hari rajin tetap, karena udah kebiasaan bangun pagi juga. Saya membuat CV masuk kemana-mana. Terakhir dapat sebuah kerjaan, itu kerjaannya kasir ya. Kasir untuk sebuah kasir, tapi itu dia buat jendela punya manusia untuk lupa namanya, apa namanya. Jadi kalau kasir itu nggak ada kerjaan ya nggak boleh diem aja, mesti bantuin karena di sana ada CCTV ya. Saya juga rela-rela kerjain di sana. Tapi itu karena sebuah jadian jodoh juga, tak lama saya kena naik bus, ada kenalan dipindah. Jadi saya melamar tempat lain di sebuah percetakan, saya pindah ke sana. Saya kerja di situ, dari CS, saya bisa menghandle kerjaan di sana, termasuk cetakannya mau ke salurkan kemana, saya bisa menguasainya. Saya saatkan dengan diri saya, ternyata saya memiliki kemampuan untuk menghandle kerjaan saya. Karena yang saya butuhkan saat itu adalah uang. Saya pasti mesti mencari loncatan baru. Ketika ada kesempatan yang baru, yang lebih baik lagi, ya saya bilang dengan bos, kalau saya mau pindah kerjaan baru. Itu juga bertahan 2 tahun. Yang di showroom itu 2 tahun. Yang ini juga 2 tahun. Saya mendapat kerjaan yang lebih baik. Dan sini memang gajinya lebih besar. Di situ saya cuma sendirian di kerjaan ini sebagai importer ya dari Singapura. Ada seorang bapak-bapak itu yang maksudnya untuk bagian kolektor aja. Di sini saya bisa menghandle. Saya juga sangat kangen memiliki kerjaan yang sangat bagus ini. Saya di sana mau ngapain juga bisa. Dan saya udah pernah cerita juga di sana karena ya bisa dibilang kerjaannya nggak banyak ya. Waktu itu baru mulai ada medsos, Facebook. Saya sangat tahu kata perenungan master sangat bermanfaat dan ceramahnya. Saya suka melihat kata-kata yang tulisan-tulisan positif dan saya share di halaman itu. Ya bisa jadi karena saya curi waktu ya Cici ya. Makanya apa yang kita lakukan itu pasti ada karmanya. Kita udah ikut master, kita tahu. Setelah saya karena waktu itu kan naik angkot, ada seorang teman bilang, kamu kok nggak suruh bos kamu aja beli motor, jadi kamu bisa cicil sama dia. Ya saya bilangin bos saya juga sangat baik. Saya cicil sepeda motor. Sejak itu saya naik sepeda motor. Tapi karena krisis, bos menutup yang di Medan. Jadi sejak itu saya orangnya juga bolos ya. Bos saya padahal memberi saya waktu sebulan ya untuk bekerja lagi. Tapi saya bilang, saya berhenti aja deh. Paling kamu yang kasih gajinya ke saya. Jadi kan nggak usah habis listrik atau habis apa ya saja. Jadi bos saya pun nggak mungkin lah mereka kasih begitu ya kan. Jadi dia memberhentikan saya dan memberikan saya, maksudnya memang udah mau kasih saya sebulan, maksudnya untuk jasa saya cuma sebulan gaji aja dan tidak memberikan saya gaji yang untuk kedepannya yang saya minta ya saja. Dan memang sejak itu saya karena kebiasaan kerja bisa jadi mama saya memang sangat kangen juga. Mama saya orangnya sangat giat ya, maksudnya sangat berbuat apapun demi anak-anaknya dan selalu memberikan yang terbaik.
selalu suka ya itu buat kue, buat apa untuk anak-anaknya. Jadi bahan apa aja, loyang apa semua ada ya. Jadi saya belajar buat kue. Dan saya buat donat kentang ya waktu itu, ada teman yang belanja. Orang bilang itu karma memang tetap berjalan ya. Bisa jadi karena dulu saya mencuri waktu sepeda motor saya itu dirampok. Ya makanya saya selalu ingatkan teman orang-orang sekitar saya kalau pakai helm itu dikaitkan karena sangat berbahaya jika kita jatuh, dan itu saya jatuhnya jungkir balik lah, tapi saya sangat baik-baik aja. Makanya karena bisa jadi kita udah bergabung di sini, kita banyak melakukan kebajikan, makanya kita senantiasa dilindungi. Hari ini karena saya sering belajar sharing di sini, saya senantiasa lebih kebijaksanaan saya bisa jadi lebih bertumbuh, jadi melakukan apa-apa pun bisa lebih tenang, karena saya dulunya orangnya, orang bilang cekong, maksudnya nggak bisa lebih fokus, lebih perhatian gitu, apa-apa mesti, maksudnya mau cepat gitu deh sih. Jadi karena saya belajar sharing ini, saya lebih yongsi melakukan apapun kanan saja. Kanan Wenili Sejie, iya benar ya, sharingnya sangat mengharukan ya. Dalam kehidupan ini memang setiap orang memiliki kisahnya sendiri-sendiri ya. Ya, sangat kanan. Memang Sejie memiliki orang tua yang begitu baik ya, yang bisa memberikan ajaran tentang kebenaran ya, untuk bersumbangsi dan untuk tetap giat ya di dalam kehidupan ini, sehingga dalam kehidupan Sejie sendiri yang mungkin memang sangat keras ini, Sejie bisa bertahan ya, bahkan bisa mengembangkan kemampuan, bahkan juga kemudian bisa menemukan jalan ya pembinaan diri, bertemu dengan Sejie, sehingga apa yang Papa Sejie ajarkan itu bisa Sejie kembali laksanakan. Kanen Wenili Sejie atas sharingnya ya, yang sangat mengharukan di dalam bulan Waisak ini, bulan di mana kita juga mengenang jasa orang tua, sehingga Wenili Sejie di sini juga berbagi dengan kita tentang kisah orang tuanya, mengingatkan kembali kita semua harus kanen kepada orang tua yang telah memberikan kita penghidupan ini dan tubuh yang sempurna ini. Jadi kita harus memanfaatkan tubuh kita yang sempurna ini untuk dijadikan sebagai sarana untuk melatih diri dan bersumbangsi tanpa pamrih. Sekali lagi kanen Wenili Sejie untuk sharingnya. Sisyong Sejie. Sekarang kita akan memasuki sesi kuis ya. Setelah sesi kuis kita akan kembali ke sesi sharing lagi. Jadi Sisyong Sejie yang ingin sharing nanti ya setelah kuis harus segera ambil kesempatan untuk sharing. Ya. Sekarang Sisyong Sejie siap-siap di chat room ya. Kita akan memulai kuis Master Cheng yang bercerita hari ini. Siap-siap ya Sisyong Sejie. Silakan host, kita masuki kuis pertama. Tentang yaksa kecil merebut kursi dewa. Pertanyaan pertama, apa yang terjadi saat yaksa kecil dimarahi? A. Merasa sedih. B. Merasa marah. C. Tubuhnya membesar. D. Merasa benci. E. Merasa dicintai. Silakan, Sisyong Sejie segera menjawab di chat room ya. Apa yang terjadi saat yaksa kecil dimarahi? A. Merasa sedih. B. Merasa marah. C. Tubuhnya membesar. D. Merasa benci. E. Merasa dicintai. Silakan segera menjawab. Ya, sebelum ditutup ya. Oke, sudah close ya Sisyong Sejie. Nah, jawaban yang benar adalah C. Tubuhnya membesar. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Berapa kali Dewa Sakra mengulangi kata dewa besar? A. 1 kali. B. 2 kali. C. 3 kali. D. 4 kali. E. 5 kali. Ayo Sisyong Sejie segera menjawab. Berapa kali Dewa Sakra mengulangi kata dewa besar? Tasen. Nah, A. 1 kali.
B 2 kali, C 3 kali, D 4 kali, E 5 kali. Kan yang benar yang mana Sesiung C? Oke, sudah close. Kita lihat jawaban yang benar adalah C 3 kali. Jadi tadi Dewa Sakra mengulangi kata-kata Dewa Besar itu sebanyak 3 kali ya. Pertanyaan ketiga. Apa pesan Dewa Sakra? A. Tidak mencela orang yang suka membuat kita marah. B. Menggunakan ketulusan dan kerendahan hati. C. Tidak terjebak oleh orang yang suka membuat kita marah. D. Jawaban A, B, dan C benar. E. Jawaban A, B, dan C salah. Silakan Sesiung C. Oke, sudah di close ya. Ini C. Oke, jawaban yang benar adalah A, B, dan C benar. Jadi pesan Dewa Sakra adalah next. Tadi ada gambarnya Sesiung ya. Ya, ini. Jangan mudah terjebak ya. Harus menggunakan ketulusan dan kita jangan mencela mereka ya. Sesiung C. Nah, ini apa yang bisa kita pelajari dan kita coba praktekkan ya dalam kehidupan sehari-hari kita saat bertemu dengan orang yang suka membuat kita marah. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan keempat. Tuh, kisah 500 kera mendengar Dharma. Apa yang diperlukan saat menghadapi masalah? A. Pikiran murni. B. Sebersih niat pikiran. C. Berhati lapang. D. Jawaban A dan C benar. E. Jawaban A dan C benar. Silakan Sesiung C segera menjawab. Apa yang diperlukan saat menghadapi masalah? A. Pikiran murni. B. Sebersih niat pikiran. C. Berhati lapang. D. Jawaban A dan D benar. E. Jawaban A dan C benar. Silakan, masih diberi kesempatan menjawab. Oke, kita sudah close. Jawaban yang benar adalah kita harus berhati lapang dan berpikiran murni. Jadi yang benar adalah E. A dan C benar. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan kelima. Cerita ini diambil dari A. Sutra Makna Tanpa Batas, B. Sutra Dharma Pada, C. Sutra Teratai, D. Sutra Agama, E. Sutra Bakti Seorang Anak. Silakan Sesiung C menjawab. Belum di close ya, host. Saya tidak tahu apakah memang signal saya yang jelek, jadi di sini munculnya lambat kali ya di chat room ya. Oke, sudah di close ya Sesiung C. Jawaban yang benar adalah B. Sutra Dharma Pada ya, seperti tadi sudah disebutkan. Baik kan. Nah, sekarang kita memasuki pertanyaan ke-6. Apa inti dari cerita ini? A. Mengukir rupang Buddha. B. Pahala membangun stupa. C. Pahala membangun wihara. D. Jawaban A dan B benar. E. Jawaban A, B, dan C benar. Silakan Sesiung C menjawab. Apa inti dari cerita ini? Baik, sudah di close. Kita lihat jawaban yang benar adalah jawaban A, B, dan C benar. Jadi inti dari cerita ini sebenarnya adalah untuk memberitahukan kepada kita juga tujuan dari membangun sebuah stupa, wihara, ataupun mengukir rupang Buddha. Tujuannya apa dan gunanya apa, juga bagaimana kita juga bisa membina diri ya, dengan hanya kita bisa membina berkah dan kebijaksanaan ya, dengan melalui membangun
stupa dan wihara ataupun mengukir rupang Buddha. Nah, ini adalah salah satu metode juga ya yang Sang Buddha terapkan pada kehidupannya itu. Jadi kita sekarang juga sudah memahami ya, seperti misalkan kita ada melihat kita ikut serta membangun sebuah stupa ataupun sebuah wihara ataupun ikut bersumbangsi ya untuk mengukir sebuah rupang Buddha, maka kita harus tahu di dalam batin kita harus ada niat yang benar bahwa semoga yang rupang Buddha ini, stupa ataupun wihara ini bisa membangkitkan ketulusan, rasa hormat dan menginspirasi orang-orang yang melihatnya untuk mau belajar tentang Dharma ataupun tentang kebenaran dan mau melatih diri. Oke, kangen kepada tim kuis ya dan juga kepada host Yeni Sejie yang telah membantu ya operator kuis hari ini. Nah, sambil menunggu pengumuman pemenang, saya persilakan apakah ada Sesyum Sejie yang mau sharing terlebih dahulu? Silakan, apakah ada Sesyum Sejie yang mau sharing? Sejie. Siu Sejie, silakan Siu Sejie. Lama tidak mendengar Sejie sharing. Chào anh, sư兄sư姐, chào anh, sang đến chẳng tu sư. Cảm ơn tim pasien ya semua sư姐yang hadir pada pagi hari ini. Ini saya mau sharing pengalaman Siutu ya. Sewaktu saya di Medan, saya kan sebagai Seli Tucang ya. Ya kita ada sering dalam kegiatan misi amal, kita sering bersama-sama relawan yang kita di Medan Kota ya, daerah Medan Kota. Jadi kita pergi bersama-sama. Memang kita kan satu mobil, biasa mobil kami kan bisa bawa berapa relawan, 6-7 gitu ya. Jadi ada satu relawan ya sudah lama ya kita bersama. Jadi memang relawan ini mungkin ya hidupnya sendiri juga, mungkin usianya selisih sama Siutu kira-kira 2-3 tahun. Dia jadi adik lah, jadi Siutu anggap dia sebagai adik kan, kita facing juga ya di Seci. Memang Seci ini kan suka emosi gitu ya. Jadi pernah satu kegiatan amal kita mengunjungi Kan Enhu. Waktu itu memang ada kegiatan foto-foto untuk dokumentasi, tapi yang foto itu bukan Siutu, ada Tensang Mei-nya. Jadi tiba-tiba kan malam harinya ya, jadi Seci ini telepon, dia tanya fotonya yang pagi tadi mana? Siutu bilang Siutu nggak ada foto, yang foto Tensang Mei. Nah, nggak usah sebut namanya lah. Terus katanya langsung dia marah-marah pada saat saya dengar sekitar jam 8 atau jam 9 malam ya. Jadi saya dengar dia marah-marah sampai gitu. Saya sampai bajunya basah gitu kan. Saya terkejut gitu kok marah, tapi saya seperti Master bilang ya, kita juga kalau orang marah gitu, saya juga pada saat itu pikiran saya juga positif ya. Saya pikir saya memang kalau di kehidupan sehari-hari ya saya selalu berpikir positif gitu. Saya juga sering kan menganggap Seci itu sebagai adik saya juga. Saya juga tahu dia hidup sendiri, juga dia pekerjaannya suka malam-malam tidur kan. Jadi mungkin dia kurang tidur atau apa, pengaruh juga emosinya gitu ya. Jadi saya itu maklum gitu. Jadi saya bilang, Seci nggak apa-apa, nanti saya tanya aja, Seci jangan marah dulu ya. Nanti saya tanya siapa yang ada fotonya. Kalau iya saya mau ya sekarang juga saya tanya dulu ya, nanti kalau ada fotonya saya suruh yang Tensame itu kirim aja ke Seci kan, saya bilang gitu. Langsung saya bilang udah ya Seci, ini udah malam juga kan, saya pikir nanti kalau marah-marah terus kan dia juga nggak bagus juga ya, jadi saya langsung tutup. Dari itu Alex Seci bilang aduh kenapa bajunya sampai basah, aku bilang iya tadi Seci itu marah-marah. Saya juga ya sabar lah, saya langsung ngomong sama Alex Seci ya
Sece itu juga hidup sendiri. Dia kalau kita kan maksudnya kita ada keluarga, kalau ada sesuatu unik-unik itu kan kita bisa utarakan itu sama pasangan hidup kita. Mungkin Sece itu sendiri. Jadi kalau ada apa-apa dia simpan sendiri. Mungkin jadi emosi juga nggak apa-apa. Sece bilang nanti saya langsung tanya Sece yang tadi ada foto langsung dikirim, nggak salah fotonya, saya bilang udah ya dikirim, jadi dia nggak marah lagi. Selang beberapa hari kemudian, saya dengar bahwa Sece ini jatuh dari sepeda motor. Jadi Cucu bilang sama Alex Sesung, saya mau ke rumah. Memang rumahnya dari rumah kita di Medan yang nggak berapa jauh lah, berapa 2 jalan gitu aja. Saya jalan ke sana, saya bawa sedikit lah makanan gitu ya. Saya bilang, Sece, saya dengar Sece jatuh ya. Iya katanya, aku langsung peluk dia. Aku bilang hati-hati loh. Bilang kalau bawa itu sepeda motor, aduh sampai jauh. Ini udah taruh obat katanya. Ini dia kasih lihat kakinya itu ada luka sedikit. Saya bilang, ya udah nanti ini udah berobat harus kasih obat biar cepat sembuh. Saya juga nggak ada apa-apa lagi, maksudnya yang hari itu marah juga saya nggak terpikir juga, saya memang sayang ya sama Sece ini juga kan. Jadi saya pulangkan. Jadi ini kan sebagai pengalaman saya ya, maksudnya seperti Master bilang, kita ini kan harus mundur selangkah, menggunakan hati yang tulus, juga kerendahan hati kita jika berinteraksi dengan mereka. Nah, juga dalam kehidupan sehari-hari kita harus selalu berhati lapang, berpikiran terbuka. Jadi hati kita juga penuh sukacita. Jadi dalam menghadapi masalah atau kondisi apapun kita harus menerimanya dengan hati sukacita. Jadi saya merasa saya sangat kangen juga ya kita di Suci ini sebagai tempat ladang pelatihan diri ya, karena ada seperti Master bilang setiap orang adalah mempunyai sifat hakiki kebudaan. Jadi Sece itu juga mempunyai hati Buddha. Contohnya karena Sece ini mempunyai sifat seperti itu, melatih diri kita juga itu semakin sabar. Jadi saya merasa sekarang kalau menghadapi situasi orang yang suka marah pun saya bisa sabar gitu ya, berkat Sece ini sangat kangen juga saya sama Sece ini. Jadi benar-benar seperti kata Master ya, kita di sini tempat pelatihan diri semua juga merupakan dharma. Itu saja, kangen Sece, kangen Sece. Kangen Siucu Sece ya, dari pengalaman sendiri ya bisa menyampaikan kepada kita ya tentang kebenaran dharma ya. Memang kita dalam menghadapi orang yang pemarah harus bisa melatih ya lapang dada, tulus, dan kita bisa tetap sukacita. Tidak mudah ya Siucu Sece ya. Juga Tapi, tadi lupa ya Sece ini. Ya. Sece ini juga saya lihat ya, kalau kita memandang seseorang tuh ya jangan lihat dari kekurangannya ya, dari kelebihannya. Saya lihat Sece ini ya, dia banyak donatur loh, dia donaturnya sampai ratusan. Jadi setiap bulan dia naik sepeda motor, dia kutip-kutip dana amal ke tempat donaturnya. Itu juga sifat banyak kelebihannya. Jadi seperti benar-benar seperti Master bilang, dia juga calon Buddha. Itu saja kangen tadi. Iya ya Cie ya, setiap orang dia memiliki potensinya masing-masing ya. Memang mungkin Cie ini masih memiliki tabiat pemarah, tapi di balik itu dia adalah orang yang sangat tulus menggalang hati, menggalang dana ya. Nah itu juga kita di sini juga ya benar ya Siucu Sece, kita juga harus ingat untuk belajar memandang setiap orang dari kebaikannya, dari kelebihannya, tapi tidak dari keburukannya. Apalagi sampai menimbulkan kita ada antipati terhadapnya hanya karena kita memandang dari sisi yang tidak baik. Karena Siucu Sece untuk sharingnya luar biasa ya, dari pengalaman pribadi juga bisa membuktikan kepada kita bahwa pelatihan diri ini adalah sangat penting, dan kita sekarang di Suci ini adalah sudah berada di tempat yang benar ya untuk bisa membina diri. Kangen Siucu Sece. Baik, saya ini pengumuman pemenang sudah keluar. Jadi untuk kuis pertanyaan nomor 1 yang adalah Aini Lijaya Sece dari Medan, yang kedua Siani Santika Sece dari Timur, yang ketiga Dona Adriani Sece dari Barat 1,
Yang keempat, untuk kisah kedua, pertanyaan keempat adalah Wenili Sece dari Medan, kelima Laili Sece dari Medan, dan keenam adalah Teh Yeni Susanti Sece dari Pusat. Ya, selamat ya kepada pemenang. Nah, sekarang saya ingin mengundang para pemenang untuk sharing, walaupun sedikit ya, tapi boleh ya sharing dengan kita. Ini Lijaya Sece dari Medan, saya persilakan. Selamat pagi, Survei Sece. Pagi Sece. Silakan Sece sharing. Ya, selamat pagi semua Sesiong Sece. 早上好。感恩上人说故事ya. Cerita tadi yang pertama Ane Cubi ya. Begitu cute ya. Jadi intinya kita harus menghormati semua orang ya, setiap orang. Jadi makin marah dia makin besar. Seperti itu ya, yaksanya ya. Dimarahin makin besar ya. Jadi ada yang mungkin yang membuat kita marah kalau kita kembali menuruti kemarahan itu ya nanti mereka juga akan jadi besar ya, jadi lebih tidak baik ya. Jadi intinya kita ya kita mundur selangkah untuk meiman harmonis ya. Yang saya dapat hari ini sangat bagus ya ceritanya, Cubi dan bisa meresap di hati kita. Ya semoga kita semua dapat menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Cảm ơn Sophie Sece, cảm ơn Sesiong Sece, cảm ơn Setaja. Cảm ơn Aini Lijaya Sece, ya benar-benar yang Cubi ya. Ya, jadi dari cerita itu memang mengingatkan kita kalau menghadapi orang marah itu kita harus mengalah. Nah, terus kembali saya teringat nih tadi Sece waktu sharing bagaimana kalau kita sendiri nih yang pemarah. Kita harus sadar kita bisa jadi yaksa kecil yang makin besar. Jadi artinya kalau kita mudah marah sebenarnya kita membentuk satu sifat di mana kita membuat sifat pemarah itu di dalam diri kita itu semakin besar. Jadi ya keluar kita harus juga bisa melatih bagaimana menghadapinya dengan tetap ada rasa hormat ya, dengan ketulusan dan lapang dada, tapi ke dalam kita juga harus terus mengingatkan diri untuk melatih diri ya, mengikis sifat-sifat buruk ini. Kadang Aini Sece, selanjutnya Siani Santika Sece dari Timur. Silakan Sece, boleh ya sharing sedikit dengan kita? Ya, Caan Sece. Aku heran. Sece, silakan. Baru kali ini kok bisa keluar menang. Ya, ini jodoh baik, Cek. Harus genggam ya. Saya belajar. Mungkin saya disuruh belajar untuk sharing di sini. Karena selama ini saya kalau sharing perasaannya agak khawatir. Setelah mendengarkan Dhamma Master udah ada 1 bulan ini, hati saya memang sudah merasa lebih meresap gitu lah ya tentang Dhamma Master tadi, tentang cerita yasa kecil ini. Juga saya meneliti diri saya sendiri untuk untuk menghadapi terutama ya di rumah ya, sering perdebatan. Nah, merasa ego kita yang keluar dulu, oh saya ini kan seorang ibu gitu kan, pastinya anak-anak pasti harus nurutin mamanya gitu. Nah, setelah itu, setelah dengar, tidak hanya mendengar yasa kecil ini, setelah saya mendengar Dhamma Master, saya mulai merubah diri saya. Pelan-pelan, nggak boleh itu, tadi kan dengar Dhamma Master gini, harus tenang. Nah, menghadapi itu, saya sudah mungkin baru berubahnya baru sedikit. Tadi dengan menghadapi yasa kecil ini, lebih mendalam ke hati saya, cara menghadapi orang yang marah. Berarti pikiran harus tenang, diam, dan mengarahkan supaya yang dihadapi lagi marah itu dia yang juga betul tenang begitu. Seperti Dewa Sakranya kan yasa kecilnya nggak jadi kecil lagi begitu. Itu hanya segitu aja ya Sece. Kan Sesiong Sece. Saya baru belajar ya kan. Maaf kalau ada kata-kata yang salah. Oh, Kan Eun Sece, tidak ada yang salah. Di sini kita saling berbagi kesan batin dan dharma yang kita dapat. Jadi dari sebuah cerita begitu singkat, Sece sudah mendapatkan ya inti dari dharmanya ya. Kan Eun ya, Siani Sece ya. Kita semua juga harus seperti ini. Itu langsung pasti yang benar-benar luar biasa.
Betul, ya betul. Inilah mengapa kita harus tetap meluangkan waktu ya untuk mendengarkan selama master ya, untuk ikut Sinfas. Yang karena dari sini kita bisa belajar banyak sekali Dharma, dan dari kesan batin juga sharing-sharing dari Sesyong Sece, kita juga bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran yang sangat berharga. Ya, kanan sekali lagi Siani Sece. Nah, selanjutnya Dona Adriani Sece dari Barat 1. Silakan Dona Adriani Sece. Boleh sharing dengan kita sedikit? Dona Adriani Secie. Oh, Oke, Teh Yeni Susanti Secie izin tidak sharing. Baik, nah, moga-moga nextnya ya Secie bisa sharing ya. Dona Adriani Secie, apakah sudah keluar dari Zoom mungkin ya? Oh masih? Oh, mungkin Dona Adriani Secie sedang tidak leluasa ya, jadi tidak bisa menjawab. Nah, saya lanjutkan. Wenili Secie, apakah mau sharing lagi? Oke, karena tadi Wenili juga sudah sharing, mungkin tidak sharing lagi ya. Jadi kita lanjutkan. Laili Secie. Laili Secie dari Medan. Laili Secie biasanya tetap sharing punya loh ini. Nah, tampaknya Laili Secie juga tidak leluasa ya mungkin ya. Jadi tidak menjawab. Oke, tadi saya sempat melihat Yesi Secie raise hand ya. Yesi Secie, apakah masih di Zoom? Nah, tampaknya sudah tidak ada karena saya tahu hari ini Yesi Secie bersama tim akan mengadakan kunjungan untuk kasus amal ya. Mungkin sudah tidak sempat karena tadi saya lihat sih sebenarnya 8.30 mereka harus sudah berkumpul. Jadi mungkin sudah live Zoom ya. Baik, kalau begitu sekali lagi Kanen kepada pemenang ya yang sudah ikut kuis, dan juga kepada Sesyong Secie lainnya yang sudah ikut kuis, Kanen atas partisipasinya. Nah, selanjutnya saya persilakan Sesyong Secie yang lain untuk mengambil kesempatan nih untuk sharing kesan batin yang sudah didapat, ataupun ada kisah-kisah selama berkegiatan atau dalam kehidupan sehari-hari yang bisa menginspirasi, boleh sharing dengan kita di sini. Ya, jadi tidak harus yang sesuai dengan kisah yang disampaikan oleh master tadi, tapi mungkin ada berkaitan ya. Tentu Sesyong Secie di sini semuanya memiliki pengalaman-pengalaman hidup yang berbeda. Nah, Linda Secie kan, Linda Secie, silakan Linda Secie sharing. 早安，苏菲师姐，感恩上人说故事。Pagi semua Sesyong Secie, salam bahagia, salam sehat selalu. Suara saya kedengaran nggak ya? Jelas Secie, jelas. Oke, kita sharing dikit aja ya. Saya merasa kita semua orang sangat membutuhkan dengan mempelajari Dharma. Karena Dharma adalah pendidikan ya, pendidikan kehidupan setiap manusia. Dari Dharma ini, dari Dharma Buddha, Buddha Dharma, saya mempelajari, saya mengenal apa itu bersyukur. Bersyukurlah dengan hal apa seadanya. Seperti daun sangat percaya pada angin, tapi angin selalu menjatuhkan dengan daun. Ikan selalu mempercayakan dengan air, tapi air sudah bisa mendidikkan dengan ikannya. Berinteraksi orang, ruangan, masalah sama segalanya sangat memerlukan dengan ketulusan hatinya. Semuanya akan mendapatkan suatu penjelasan yang sangat jelas. Tiada pertikaian, tiada persaingan, tiada perhitungan. Dengan rendah hatilah kita semua, ya, segalanya akan berjalan dengan lancar
dan tidak akan mempunyai permasalahan. Cảm ơn Sahal Susun Puji. Linda Sucie untuk sharingnya ya. Jadi dari Dharma, Sucie belajar tentang bersyukur ya, bersyukur. Nah, seperti di dalam cerita ini tadi juga 500 ekor kera tersebut ya setelah terlahir di alam surga dan melihat kembali ke apa yang menyebabkan mereka bisa terlahir ke alam surga, mereka sadar mereka pun kembali mengumpulkan 500 jasad dari kera tersebut, menguburnya dan menyampaikan, memberi hormat, menyampaikan rasa terima kasihnya. Seperti kita tentu harus kangen kepada diri kita sendiri di masa kehidupan lampau yang sudah menanam bibit benih sehingga hari ini kita bisa bertemu dengan Dharma, bisa mendengarkan Dharma. Ya, kita juga kangen kepada Buddha yang telah mewariskan Dharma yang begitu luar biasa dan kita kangen kepada Master yang telah menjelaskan kepada kita dengan begitu mudahnya dan tanpa lelah agar kita benar-benar memahami dan bisa mengambil manfaat dari mempraktekkan Dharma. Jadi yang kita harus kangen itu sebenarnya sangat banyak ya dalam kehidupan ini. Baik, sekali lagi kangen Linda Sucie untuk sharingnya. Selanjutnya saya persilakan Ong Chi Wei Sesiong ya untuk sharing. Kangen Sesiong, saya sudah lama nih nggak dengar Sesiong sharing nih. Belakangan ini memang saya lebih sering sesi sharing itu saya terpaksa harus live Zoom. Jadi, nah hari ini kesempatan yang sangat berbahagia bisa mendengar Sesiong sharing lagi. Kangen Sesiong silakan. 感恩师姐，感恩ya, 感恩师姐ya, 感恩师兄师姐，感恩kepada Master yang selalu membimbing kita ya. Ya ini sư姐ya, memang mengenai kemarahan ini memang tidak mudah ya, karena saya pun berapa kali juga mengalami begitu ya di dalam aktivitas sehari-hari di Seci gitu ya. Ya kadang-kala dengan berbeda. Hanya kemarahan ini kan kadang-kadang muncul pasti dari pikiran saya. Saya berusahalah untuk tidak keluar menjadi ucapan atau tindakan. Karena kadang-kadang yang salah itu memang selalu yang disalahkan itu orang yang marah gitu ya. Orang yang marah itu pasti yang salah. Nah, pengalaman saya contohnya ya, misalnya saya dari daerah Jawa gitu ya. Pindah ke daerah Sumatera atau mohon maaf ya kalau menyebut daerah ya, pindah ke satu daerah yang lain yang cara bicaranya mungkin berbeda begitu ya. Nah kadang-kadang kita juga kaget kok cara bicaranya begitu ya, mungkin berbeda ya dari budayanya. Nah kadang-kadang ada rasa kesal juga dalam diri kita. Ini gimana ya, kok memberikan arahan kepada orang kenapa dengan gaya bicara demikian, yang mungkin karena latar belakang banyak juga yang latar belakangnya mungkin mempunyai karyawan-karyawan sehingga bicara kepada kita mungkin diposisikan mungkin ya mohon maaf ya, mungkin diposisikan hampir sama begitu ya. Nah jadi memang kalau kita tahu dari 10 kebajikan yang perlu dilakukan itu kan salah satunya, kalau yang saya tahu ya mohon maaf kalau salah, itu adalah bicara yang benar begitu kan, maksudnya di dalam bicara itu kita juga harus bicara yang mohon maaf ya ramah begitu ya, jadi bisa mengerti juga perasaan orang lain gitu ya, karena selama kita masih punya 3 akar dalam diri kita yaitu loba dosa moha, ya memang pasti dosa ini kan selalu perasaan yang benci atau rasa tidak suka ini kan memang selalu muncul dari pikiran, cuma memang jangan sampai timbul dalam ucapan dan tindakan. Jadi ya memang orang yang marah itu memang kita tahu dia memang salah ya kan, karena menghukum dirinya sendiri atas ketidakbaikan dari orang lain. Namun juga kita dalam berbicara kepada orang lain juga mohon maaf ya, mungkin juga harus lebih ramah begitu ya. Jadi lebih ramah lah, lebih ada rasa sesama
sesamanya begitu ya, gitu ya. Jadi lebih punya ada rasa kasih begitu, sehingga tidak menimbulkan benih-benih pikiran yang tidak baiklah dalam diri kita. Dalam diri ya, saya mengharapkan ya mungkin ya belum terbiasa aja gitu kadangkala. Itu aja. Jadi Kan Ân sư chị, Kan Ân sư chị, mohon maaf ya kalau ada salah ya, sư chị Kan Ân. Kan Sesyong, ya melatih diri itu memang tidak mudah ya, apalagi mengekang kemarahan ya. Tapi Sesyong berhasil mengekang itu jangan sampai keluar ke ucapan ya, itu juga sudah luar biasa ya, sudah sangat maju ya. Nah memang itu paling penting ya, kalau timbul kemarahan memang mungkin tidak gampang, semua orang pasti masih bisa ada timbul kemarahan itu, tapi bagaimana kita berlatih untuk jangan sampai kemarahan itu dikeluarkan dalam bentuk ucapan, karena begitu dalam bentuk ucapan keluar sudah tidak bisa kita istilahnya ditarik kembali. Jadi apa yang sudah keluar dari mulut kita itu tidak bisa kita tarik kembali. Oleh karena itu, Master juga selalu mengingatkan kita ya, seperti di pagi hari tadi juga Master mengingatkan kita harus sangat waspada. Ya, dalam kehidupan ini kita harus selalu meningkatkan kewaspadaan kita. Baik, Kan Ân Sesyong untuk sharingnya. Nah, selanjutnya Johanna Sesyong Besen ya. Silakan Johanna Sesyong. Ada yang mau di-sharingkan lagi? Oke, Kan Ân Sesyong. bentar ya, sedikit ya. Boleh, silakan Sesyong. Sampai dan tambo bentar. Oke, sebenarnya saya mau sharing sesuatu yang sebenarnya mungkin ini berulang ya, tapi ya tidak ada salahnya saya mengulang ya, tolong jangan bosan ya, seperti itu ya. Ya itu karena ini berkaitan banget sama pikiran dan kita sering less judgment. Saya mulai lagi. Bagaimana sih supaya kita tidak less judgment kalau melihat suatu objek atau benda? Yaitu adalah tidak terikut-ikutan terstigmatisasi, stigma terhadap suatu benda ataupun suatu objek kalau kita dengarnya langsung negatif. Contohnya apa? Sorry ya, agak sedikit duniawi, tapi this reality. Yang pertama, kartu kredit. Wah, ini kartu kredit, begitu kita dengar stigma, langsung, itu ngutang namanya. Ya, benar ngutang. Tapi ada juga yang sengaja memakai kartu kredit sebagai alat pembayaran, di mana alat pembayaran itu kita bisa dapetin poin, dan poinnya itu sangat bermanfaat. Salah satunya, kalau misalkan kita pulang ke kampung halaman batin pakai pesawat dari Jakarta ke Taiwan, harusnya bayar 10 juta, ya mungkin bayar PP, ya mungkin bayarnya katakanlah 5 juta, karena transaksi dengan kartu kredit, kalau menggunakannya dengan manfaat yang benar, nah itu manfaatnya lumayan. Seperti itu. Itu salah satu contoh. Kalau misalkan kita mendengarkan stigma bahwa kartu kredit adalah kartu hutang, itu sama saja kita juga memenjarakan batin gua dan kita langsung menjudgment seperti itu, dan ini yang membuat pikiran kita nggak tenang dan tidak bisa menerima informasi-informasi baru dan yang pada akhirnya juga mengurangi kebijaksanaan kita itu sendiri. Jadi terbukalah dari dua sisi. Oke, baru kartu kredit ya. Yang kedua, sebenarnya nih, yang kedua, maaf ya, ini agak sedikit dulu. Psikiater. Dulu waktu aku sebelum kenal Cici dan sebelum kenal dengan Yayasan Kanker, saya suka membuat stigma itu sendiri yang bahwa, sorry ya, kalau yang ke psikiater atau ke dokter yang gelarnya SPKJ itu, apa ya? Dianggap orang yang sudah gila. Sorry ya, dianggap orang yang sudah gila. Gilanya bagaimana? Gila yang nggak tahu bagaimana. Padahal yang namanya rumah psikiater memang sih salah satunya menghandle pasien-pasien yang gila. Tapi kalau misalkan, nggak usah jauh-jauh ya, nggak usah jauh-jauh. Ini pengalaman saya waktu berinteraksi dengan pasien terkena kanker dan mungkin ke psikiater. Ini di rumah sakit lain ya, dan semoga bisa jadi inspirasi pada saat menjadi relawan pemerhati rumah sakit Ceci. Mengingat juga di rumah sakit Ceci itu ada ruangan paliatif, dan di mana ada ruang paliatif,
di mana ada 2 ruang paliatif itu ada psikiater juga. Saya cek ada psikiater yang berprofesi psikiater. Jadi kalau misalkan, maaf kata, ada seseorang atau teman kita yang mungkin ke psikiater karena ada satu kebutuhan, padahal kelihatannya nggak gila atau apa, please jangan langsung ngomong, wah ini sesiong ini ke psikiater di RSCG udah gila ya. Please don't make that stigma seperti itu, don't make this judgment seperti itu. Kenapa? Ini pengetahuan. Psikiater, penyakit fisik atau penyakit psikis itu juga, kita juga ada stres. Kita juga manusia dan butuh bantuan. Dimana kalau psikiater di sekolah-sekolah di luar negeri aja, bahkan ada psikiater sendiri, karena mungkin ada stres yang tidak tertahankan, mungkin perlu dibantu. Kalau misalkan nggak dibantu, beneran jadi, maaf kata, gila. Yang pertama. Yang kedua, oke, balik lagi ke rumah sakit Seji. Andai kata, kalau misalkan ada pasien paliatif, dan kemungkinan besar pasti akan kemungkinan besar pasti akan mengunjungi psikiater. Kenapa? Karena kan pasien paliatif itu kan umumnya kan kalau nggak salah penyakit kanker ya, umumnya ya. Penyakit kanker, kalau namanya kanker, fisiknya sudah diserang, psikisnya juga diserang karena ada stres, karena ada kecemasan, karena ada kerisauan, ada kegalauan yang sulit dihandle. Walaupun dengan dharma saja belum tentu bisa handle. Mau tidak mau ya ke psikiater. Itulah fungsi layanan psikiater di Rumah Sakit Seji berdasarkan pengetahuan saya seperti itu. Itu contoh kedua ya. Contoh kedua. Jadi intinya apa yang ingin saya ceritakan itu adalah jangan terlalu membuat stigma yang yang gimana-gimana gitu. Please be netral. Please jangan membuat stigma terhadap objek itu. Semuanya itu ada 2 sisi. Tergantung bagaimana kita memakainya dengan bijak. Seperti itu yang bisa saya share-kan ya. Sorry ya, nyinggung-nyinggung Rumah Sakit Seji. Ini saya belajar karena kebetulan pernah berinteraksi sama orang kanker. Saya belum pernah jadi relawan rumah sakit. Ya kalau ada jalan junub pengen aja sih seperti itu. Tapi ya kalau misalkan ada salah atau ada yang kurang, tolong disempurnakan. Seperti itu ya. Kan touch ya. Intinya, don't make stigma on everything. Itu sebagai salah satu cara untuk melatih diri untuk tidak judgmental, dan kebijaksanaan kita akan bertumbuh dan pikiran kita tenang. Semoga bijaksana. Kanan touch ya. Kanan, Johannes Sesyong ya. Jadi kita juga semoga kita semua juga bisa ya memetik pelajaran yang berharga dari apa yang Johannes Sesyong sudah sharingkan tadi. Baik, sekali lagi Sesyong yang lain. Apakah ada yang mau sharing? Kita masih ada waktu 15 menit. Silakan memanfaatkan kesempatan untuk saling berbagi seperti Johannes Sesyong sudah berbagi sangat banyak ya dengan kita tentang apa yang sudah dia dapatkan ya. Ya, selamat pagi Sejeng Sufei. Holai Sesyong, silakan Kan En, Holai Sesyong. Ya, mungkin menjadi yang terakhir barangkali, nggak tahu juga ya. Ya beberapa menit ya. Jadi Kan En Sang dan Sokuse Kan En semua siswa Sejeng yang sudah hadir di pagi hari ini, yang sudah mendengarkan cerita Master dan juga mendengarkan sharing-sharing yang luar biasa dari Sesung Sejeng semuanya. Tentunya ini semua menambah wawasan kita, bisa menginspirasi kita, bisa membuat kita juga tergerak, terharu ya. Jadi kantung ya, udah kantung cuyau singtong. Ya kalau udah kantung, udah tergerak, kita harus bergerak ya. Jadi memang di dalam tadi di dalam kisahnya Yaksa ya, yang Yaksa itu ya bisa di dalam surga, di tempat para dewa juga dia bisa masuk ya. Artinya di dalam batin siapa saja itu kemarahan, kesombongan, kebencian, ya, kebodohan, keraguan-raguan itu semua bisa masuk, bisa ada. Karena memang bibitnya ada di dalam diri manusia. Seperti juga bibit kebudahan
tentunya kita di balik bibit kebudayaan itu juga kita harus berhati-hati bahwa kita juga menyimpan marah, ya, menyimpan marah ya, di dalam batin kita. Jadi ini setiap saat marah itu bisa muncul, dan ketika kita memberinya makan, dia akan semakin besar. Maksudnya memberi makan ya artinya kita terus melampiaskan. Ketika kemarahan itu muncul, kita mengikutinya. Ketika nafsu muncul, kita mengikutinya, maka nafsu itu juga semakin besar. Kebodohan juga semakin besar. Kesombongan juga semakin besar kalau di-feeding, dikasih makan. Jadi sebab itu memang kita melatih diri bagaimana menjadi batinnya menjadi tenang dan jernih. Tentunya ini bukan satu hal yang mudah ya. Tapi namanya pelatihan adalah pelatihan jangka panjang. Kalau kita diceci ya, jadi jadi artinya berkehidupan-kehidupan di jalan bodhisattva ini. Bukan cuma satu kehidupan. Ya kalau sudah seperti bodhisatta, Sang Buddha di kehidupan terakhirnya, tapi bukan satu kehidupan ya, tapi di kehidupan terakhirnya. Artinya sebelumnya beliau udah menjalani kehidupan begitu banyak ya. Kalau kisah Jataka aja ada 500 lebih. Jadi artinya ada 500 kehidupan yang dilalui oleh beliau. Sehingga di kehidupan terakhirnya bisa tercerahkan menjadi Buddha. Dan itu adalah pelatihan diri. Sebab itu kita selalu mengingatkan diri ya di dalam teksnya ini, intisari, bahwa kita harus mengingatkan diri untuk tidak mudah terjebak oleh orang yang suka membuat kita marah. Oleh kondisi-kondisi yang membuat kita marah, kondisi-kondisi yang membuat kita kesal, kondisi-kondisi yang membuat kita menjadi serakah, ya, kondisi-kondisi yang bisa membuat kita menjadi sombong. Begitu banyak kondisi-kondisi yang harus kita cermati di dalam kehidupan ini, kita amati ya. Jadi jangan sampai kondisi-kondisi di luar itu membuat batin kita bergejolak, terganggu. Jadi ketika ada orang menjustifikasi, ya kita juga terganggu. Ketika ada orang bereuforia, kita juga terganggu. Wah ini repot ya. Jadi segala kejadian bisa mengganggu. Ya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, apakah batin kita juga tetap tenang, jernih, seimbang, atau kita juga bergejolak. Kita kadang-kadang bergejolak karena menghadapi orang-orang yang kita suka bilang stubborn, keras kepala, ngeyel, batin kita menjadi tidak tenang, kita bisa muncul rasa tidak suka, bisa muncul kemarahan. Hati-hatilah itu, hati-hatilah. Maka itu disebutkan kita melatih diri terjun ke masyarakat, Chodu dan Shin, justru untuk menemukan hal-hal yang seperti ini. Jadi ketika kita berkesempatan bertemu dengan mereka yang ngeyel, yang stubborn, yang keras kepala, yang serakah, yang sombong, dan lain-lain, sebetulnya itu kita juga sedang menghadapi guru kita. Dialah guru kita. Kita akan berlatih bagaimana supaya kita tidak seperti itu. Kita akan berlatih bagaimana kita mengekang, tadi kata Rong Chiwe sesungguhnya, mengekang. Kita punya kemarahan, nafsu kemarahan, dan bagaimana kita bisa mentolerir cara-cara orang ketika mereka yang memiliki budaya yang berbeda berbicara, ya. Jadi kita tidak cepat-cepat menjustifikasi, ya. Seperti kata Johannes Sesung, kita harus less judgment. Less judgment itu ya bahasa yang gampang yang sering kita dengar ya. Don't judge the book by the cover, itu sering udah kita ketahui, tapi sebetulnya di dalam sendi-sendi kehidupan kita, di dalam interaksi kita dengan orang lain, ya, saat kita menggunakan waktu, ruang, dan bertemu dengan antar sesama, judgment itu selalu terjadi. Kita selalu menilai, ya jangan kita, saya lah, saya selalu menilai. Baik itu penilaian baik, baik itu penilaian buruk, saya akan selalu menilai. Dan ketika penilaian ini hanya saya simpan di dalam diri saya, itu masih lebih mendingan. Ketika penilaian ini saya sampaikan ke orang, kalau penilaian yang positif, tentunya itu mungkin baik jadinya ya. Tapi kalau penilaian itu yang negatif,
tentunya itu akan bisa menjadi blunder ya, menjadi sebuah barangkali bahkan bisa menjadi sebuah kekacauan ya, menjadi membakar lagi, membakar. Jadi seperti saya membawa api itu lalu saya sudutkan kepada orang. Jadi kalau pelita hati, pelita yang jernih untuk menerangi, saya sudutkan kepada pelita hati orang lain, itu kan bagus. Tapi kalau saya membawa api kebencian, ya, mengatakan, memberitahukan kepada orang lain tentang kesalahan seseorang, tentang kejelekan seseorang, sehingga orang yang mendengar dan percaya kepada saya menjadi benci kepada orang yang saya ceritakan itu tanpa dia sendiri mengetahui betul kejadiannya. Tapi karena dia percaya kepada saya, dia mempercayai saya, dia ikut terbakar, dia ikut membenci orang yang saya ceritakan yang jelek-jelek itu. Nah, itu bahaya. Berarti saya terus membakar, seperti membakar hutan nantinya ya. Jadi dari satu titik api yang saya pegang, lalu saya sulutkan kepada yang lain, dan itu menjadi membakar hutan. Beda kalau dengan kita menyalakan pelita hati, pelita batin yang penuh dengan kebaikan, kebajikan, sanci, ya, itu semuanya akan menjadi lebih indah. Karena itu juga yang membuat nantinya kita bisa mencapai ketenangan batin, kejernihan ya, kalau kita selalu aware ya, selalu mindful bagaimana apa yang ada di dalam pikiran kita dan apa yang ingin kita sampaikan. Jadi kita harus mengekang, mengendalikan, mengelola emosi-emosi ini agar menjadi emosi-emosi yang positif dan tidak menjadi emosi yang negatif. Ini memang kita harus terus-menerus mengingatkan diri sendiri. Tidak terjebak bukan saja oleh fenomena di luar, tapi oleh apa yang kita pikirkan sendiri, apa yang ada di dalam benak kita. Kita juga sering terjebak dan sering tanpa terasa memberi makan kepada kemarahan kita, kepada kesombongan kita, kepada keserakahan kita. Itu sering memberi makannya sendiri, sehingga membesar di dalam batin. Jadi itu makanya Master mengatakan tuo yongsin. Kita betul-betul yongsin, cai yongsin. Ya. Jadi yongsinnya nggak cukup sekali. Yongsin, cai yongsin. Terus-menerus harus lebih bersungguh hati, menjaga ketulusan, menjaga kerendahan ketika berinteraksi dengan orang. Jadi ketika orang bersalah, kita tahu bahwa kita juga tidak luput daripada kesalahan. Kita harus mencari tahu apa sebabnya, kenapa dia melakukan kesalahan. Dengan banyak memahami, kita akan menjadi bertoleransi. Ya, mungkin itu aja sharing saya pagi ini. Ya, kanan semuanya, kanan tajia, cukup tajia. Kanan, holai sisyung. Ya, benar ya. Jadi kalau dari sharingnya holai sisyung, saya terpikir nih. Berarti dalam hati kita ini sebenarnya ada yaksa kecil, tapi juga ada dewa sakra. Tinggal kita lagi mau memunculkan dewa sakra atau memunculkan yaksa kecil. Nah, kalau kita terus termakan oleh kemarahan, nah yaksa kecilnya inilah yang jadi besar, dewa sakranya lama-lama ketutup, hilang ya. Begitu ya, Holai Sesyung kira-kira ya. Di kita setuju. Betul sekali itu, setuju. Ya seperti itu ya kan loh Holai Sesyung. Jadi nah saya menemukan sebuah kata perenungan juga yang saya rasa ya menurut saya sih sesuai dengan kisah hari ini ya, yaitu sebuah pikiran yang tenang mampu menghilangkan ratusan rintangan. Nah, kalau pikiran kita terus bergejolak, tabiat buruk kita terus banyak, kita menciptakan banyak sekali rintangan-rintangan untuk diri kita sendiri. Ya. Nah, kalau kita bisa melatih sampai pikiran kita bisa tetap tenang dalam setiap kondisi pun, maka kita mampu menghilangkan begitu banyak rintangan. Jadi salah satunya kalau kita terbawa oleh emosi nih dalam menghadapi seseorang yang tadinya memang sudah ada jalinan jodoh buruk dengan kita, terus kita balas lagi dengan kemarahan. Nah, jalinan jodoh buruk ini yang lama nggak habis bertambah lagi dengan yang baru. Berarti menciptakan lagi sebuah rintangan untuk kita. Nah, kalau kita bisa dengan pikiran tenang, dengan hati yang lebih tenang menghadapi, maka jalinan jodoh buruk ini akhirnya tidak bertambah, bahkan bisa menjadi hilang. Nah, inilah satu rintangan sudah tidak ada lagi. Karena kalau kita memiliki banyak sekali jalinan jodoh buruk di masa mendatang, yang kita temui adalah orang-orang yang terus membuat kita marah, yang terus merintangi langkah-langkah kita.
Nah, kira-kira seperti inilah yang saya linkkan ya, yang saya dapatkan dari kata perenungan ini dengan kisah yaksa kecil merebut kursi dewa sakra ini. Dan kemudian tadi saya juga menemukan sebuah kata perenungan nih. Membangkitkan niat baik dapat menuntun kita ke arah yang benar. Membangun ikrar baik dapat memberi kita kekuatan untuk bersumbangsi. Dan saya merasa kata perenungan ini sangat cocok dengan kisah yang kedua yang 500 kera. Mendengarkan Dharma ya. Nah, seperti kita terinspirasi melihat insan suci. Kita terinspirasi ketika mendengar suara master, melihat master ya. Nah, ini membuat kita membangkitkan satu niat baik. Nah, dari niat baik ini kemudian menuntun kita ke arah yang benar. Kita kemudian mencari masuk ke suci, kita ikut berkontribusi. Ya, kita ikut, kemudian semakin ikut bersumbangsi, kita semakin paham bahwa kita datang adalah untuk membina diri, melatih diri. Sehingga timbullah satu ikrar. Nah, begitu ikrar ini muncul, kita bangun ikrar baik ini, bahwa saya ingin berkontribusi, saya ingin membina diri, maka dalam bersumbangsi, kita akan memiliki kekuatan. Kita tidak akan mudah sampai patah atau goyah oleh kondisi luar yang datang mengganggu ataupun mempengaruhi kita. Nah, kira-kira ini yang saya dapatkan dari dua kisah hari ini, dan juga kebetulan menemukan kata perenungan yang menurut saya sangat ngeling ya, cocok dengan dua kisah ini. Nah, baik, kita masih ada sedikit 5 menit waktu nih. Sisyong Secie yang lain silakan, apakah ada yang mungkin nih terpicu ya atau terinspirasi untuk sharing setelah mendengar sharing-sharing dari Sisyong Secie kita yang luar biasa pagi ini. Mungkin ada Sisyong Secie boleh memanfaatkan waktu yang 5 menit ini. Ang Ciwe Sisyong, silakan Sisyong. Ada yang teringat lagi nih. Ya, katan ya Secie ya. Katan Secie. Jadi kalau tadi mengenai mohon maaf ya kalau tadi saya menyebutkan daerah begitu ya Secie ya. Mohon maaf ya. Karena memang tidak semuanya sih, maksudnya tergantung kembali ini sebenarnya saya ingin maksudnya bahwa semua yang terjadi itu sebetulnya ya akibat dari pikiran kita sendiri begitu ya. Tapi setelah saya mencoba untuk tidak bicara pada saat timbul emosi-emosi negatif itu, ternyata lama-lama pikiran itu bisa hilang ya, mereda dan dia hilang begitu. Ya seperti kita tahu bahwa nama rupa ya, batin kita ini pun bersifat tidak kekal. Jadi pada saat kemarahan itu muncul, kalau kita bisa sadari, kita bisa perhatikan, dia juga akan hilang. Ya hanya kadang-kadang kalau kita tidak bisa kendalikan ya seperti tadi Hoklai Sisyong katakan, muncul dari ucapan menjadi tindakan, nah itu akhirnya kita memberi makan kepada pikiran yang marah itu. Sedangkan kalau kita bisa diam, kita perhatikan, ya kita memahami bahwa sesuatu itu akan tidak kekal dan juga dia akan tidak ada aku di situ, sehingga kita bisa membiarkan akhirnya pikiran itu akan pergi dengan sendirinya, sehingga kita bisa pikiran-pikiran yang tadi itu bisa hilang begitu. Ya itu saja ya, Secie kan. Yang mohon maaf ya Secie tadi sebut jadi bukan hanya di Sumatera ataupun di mana di Kalimantan kah, di Irian atau di mana, karena prinsipnya semua orang itu di seluruh dunia ini ya sebelum mencapai tingkat kesucian dalam dirinya ada 3 akar yang selalu kita harapkan, kita berdoa semoga akar-akar ini suatu saat akan bisa kita atasi dan dia lenyap dari, bisa terkikis dalam diri kita. Itu saja Secie kanan ya, Secie. Mohon maaf kalau ada yang salah ya. Kanan Sisyong, ya Sisyong nggak apa-apa. Jadi seperti tadi di dalam kisah ini kan ada menyebutkan bahwa Buddha memberikan bimbingan itu sesuai kebutuhan dan juga sesuai kondisi ya.
jadi juga ada menyebut tentang latar belakang. Nah, memang di dunia ini setiap daerah itu memiliki ciri khasnya tersendiri. Ciri khas itu bisa yang baik, bisa juga yang buruk. Nah, yang buruk itu seperti yang tadi mungkin Sesiong ada merasakan, oh Sumatera orangnya kok ngomongnya kasar. Nah, sama di Jawa juga ya, juga mereka memiliki ciri khas tersendiri. Kalau kita sebut itu ada ciri khas sendiri ya. Jadi ada, oh orang Jogja itu halus ya, kasar, orang Solo itu sopan-sopan. Nah, orang Madura itu keras, berdarah panas, dan segala macam. Orang Sumatera itu ngomongnya kasar, segala macam ada. Tapi inilah mengapa kita harus perlu mendengar Dharma. Kita perlu membina diri supaya kita bisa seperti sebuah teratai ya. Kita berada di kolam lumpur ini, jangan sampai kita ikut kotor. Tapi justru kita bisa menjadi teratai yang bisa menutrisi. Ya, inilah gunanya kita mendengar Dharma, kita membina diri. Nah, semoga kita di saat berada di kondisi di tempat yang penuh dengan sifat-sifat keras ini atau hal-hal yang negatif ini, kita bisa menjadi orang yang menginspirasi atau membangkitkan sebuah bibit kebajikan dari hati orang-orang di sekitar kita di tempat itu. Jadi Ong Chi Wei Sesiong, tidak usah khawatir, sudah menyebut tentang sebuah daerah juga tidak apa-apa ya. Jadi dengan demikian kita lebih mengenal. Nah, kalau kita sudah mengenal, oke, daerah situ orangnya begini, tentu kita sudah punya satu masukan untuk bagaimana kita mempersiapkan diri saat menghadapi orang-orang dari daerah tersebut. Nah, kebetulan saya memang juga kecilnya di Sumatera ya, kita cuma ngomongnya keras. Tapi sebenarnya kadang-kadang saling berbicara, bercerita itu juga orang luar yang mendengar menganggap ini orang lagi berantem, padahal kita sedang saling bercerita, saling ngobrol. Tapi itu adalah sebuah ciri khas yang memang sebenarnya kalau mau kita bilang kurang baik. Nah, tapi untuk merubah sesuatu yang kurang baik itu tentu butuh satu proses. Kangen Ong Chi Wei Sesiong untuk sharingnya yang penting yang kita ambil dari sharingnya Sesiong adalah bagaimana kita mengekang diri kita sendiri, gejolak batin kita sendiri saat menghadapi kondisi seperti demikian. Baik, kangen Sesiong atas sharingnya, dan saya sangat kangen kepada Sesiong Secie semua pagi ini yang telah bersedia sharing ya, baik kesan batin ataupun pengalaman-pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Semua sharing Sesiong Secie sangat menginspirasi, sangat membantu ya bagi kita untuk lebih memahami Dharma yang sudah kita dengar. Baik, karena waktu juga lah kita harus berpisah, jam sudah menunjukkan jam 9. Dan saya yakin Sesiong Secie yang lain tentu banyak yang sudah harus kembali ke aktivitas sehari-hari. Jadi kita akan tutup sesi Sinfasyang pagi ini dengan memberi penghormatan. Silakan Sesiong Secie semuanya berdiri. Tangan beranjali. Mari kita memberi penghormatan kepada para Buddha, Bodhisattva, dan Master sebanyak 3 kali. Penghormatan pertama. Penghormatan kedua. Penghormatan ketiga. Kangen Sesiong Secie semuanya, sampai berjumpa di Sinfasyang berikutnya. Kangen kepada semua tim Sinfasyang dan host hari ini. Kangen. Kangen semuanya Sesiong Secie. 祝福大家福慧双修。明天见。感恩大家，感恩苏菲师姐。